Halo teman-teman semua, pernahkah kalian penasaran apa sih yang dipelajari dalam geografi? Lebih dari sekedar peta dan nama tempat. Geografi adalah ilmu yang membantu kita memahami mengapa suatu fenomena terjadi di suatu tempat. Hari ini kita akan menjelajahi 10 konsep esensial yang menjadi kunci untuk memahami cara kerja dunia kita. Yuk kita mulai. Konsep pertama dan paling dasar adalah lokasi. Lokasi ada dua jenis. Yang pertama ada lokasi absolut, yaitu posisi satu tempat berdasarkan koordinat tetap seperti lintang dan bujur. Yang kedua ada lokasi relatif. Posisi satu tempat berdasarkan hubungannya dengan tempat lain. Contohnya, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Lokasi ini bisa berubah tergantung pada sudut pandang. Yang kedua ada jarak. Jarak mengukur seberapa jauh suatu tempat dari tempat lain. Jarak ada dua jenis, yaitu jarak absolut, jarak yang diukur dalam satuan fisik seperti kilometer atau meter. Yang kedua ada jarak relatif, jarak yang diukur berdasarkan waktu tempuh atau biaya. Yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai satu tempat. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transportasi, kondisi jalan, atau biaya. Sebuah daerah mungkin memiliki jarak yang dekat, tetapi keterjangkauannya rendah karena jalannya rusak atau transportasi publiknya tidak memadai. Sebaliknya, tempat yang jauh bisa jadi sangat terjangkau jika ada jalan tol atau kereta cepat. Yang keempat ada morfologi. Morfologi adalah konsep yang mempelajari bentuk permukaan bumi yang mencakup tentang bentang alam fisik seperti gunung, lembah, dataran rendah, dan pesisir. Morfologi juga merujuk pada bentuk buatan manusia seperti pola pemukiman atau tata letak kota. Ya, ada aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan fenomena geografi untuk berkumpul di suatu area. Konsep ini sering kita lihat di kota-kota besar, di mana industri, pusat bisnis, atau pemukiman padat penduduk terkonsentrasi di suatu wilayah. Tujuannya untuk memudahkan interaksi, mengurangi biaya transportasi, dan berbagai fasilitas. Ketujuh, ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu adalah konsep yang mengacu pada nilai atau manfaat satu tempat bagi makhluk hidup. Nilai ini bersifat subjektif dan berbeda bagi setiap individu atau kelompok. Contohnya, bagi petani dataran rendah yang subur memiliki nilai kegunaan tinggi untuk pertanian. Selanjutnya ada interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih wilayah, sedangkan interdependensi adalah saling ketergantungan. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak ada satu wilayah pun yang bisa berdiri sendiri. Konsep geografi esensial yang kesembilan ada diferensiasi area, yang dimana ini adalah konsep yang mempelajari perbedaan karakteristik antar wilayah. Setiap tempat memiliki ciri unik baik dari segi fisik maupun sosial. Contohnya, wilayah dataran tinggi memiliki iklim sejuk dan cocok untuk perkebunan teh. Yang terakhir ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah konsep yang menunjukkan bahwa suatu fenomena di satu tempat bisa mempengaruhi fenomena di tempat lain. Misalnya, penebangan hutan di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah hilir. Konsep ini menekankan pentingnya melihat fenomena geografi sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Itulah 10 konsep esensial yang memiliki fondasi ilmu geografi. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa melihat dunia dengan cara yang lebih mendalam dan logis. Geografi bukan hanya tentang di mana, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Segalanya terhubung di sini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa.